توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أحبتي في الله أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita di malam hari ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, yakni masjidnya, dalam keadaan sehat walafiat. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung di tengah cobaan dan ujian yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada manusia. Maka ketika kita diberikan hidayatul Islam, hidayatul iman, serta taufik untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita hendaknya benar-benar bersyukur kepada Rabbuna Azza wa Jalla atasnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Ini Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, dan kita masuk di bab ma jaa fi anna taqwa wa husnul khuluqi min asbabi dukhulil jannati. Bab apa-apa yang datang di dalam ketakwaan dan akhlak yang mulia merupakan sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Yang pertama takwa, kemudian yang kedua husnul khuluq. Dan ini dua perkara yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ada orang yang bertakwa akhlaknya belum mulia, maka belum sempurna ketakwaannya. Ada orang yang sempurna takwa, sempurna akhlaknya tidak bertakwa, maka tidak disebut sebagai akhlak yang sempurna. Kemudian penulis menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yudkhilul jannata, tidaklah seorang itu dimasukkan ke dalam syurga taqwallahi, kecuali dengan sebab apa? Yang pertama takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Yang pertama pengertian disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, yakni takut kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Takut apa? Takut terhadap siksanya, takut berbuat dosa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah adalah hakikat daripada apa? Ilmu. Maka apabila kita menuntut ilmu kemudian tidak membuahkan ke dalam diri kita perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, subhanallah, berarti ilmu tersebut baru sekedar apa? Pajangan. Baru sekedar apa? Hidayatul bayan. Hanya sekedar apa? Penjelasan. Maka apabila kita diberikan ilmu tapi belum ditumbuhkan rasa takut, kita baru mendapatkan apa? Hidayatul bayan. Belum mendapatkan apa? Hidayatul rasyad atau apa? Hidayatul taufik. Hidayah itu ada dua. Hidayatul bayan, penjelasan. Di dalam nas-nas baik Al-Quran maupun sunnah, itu disebut sebagai apa? Hidayatul bayan. Adapun hidayatul rasyad atau taufik, apa itu hidayatul rasyad atau hidayatul taufik? yakni hidayah diberikannya kemudahan untuk mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh nas, maka itu disebut sebagai apa? Taufik. Maka hidayah itu ada dua, hidayatul rasyad dan hidayatul bayan, dan hidayatul rasyad atau hidayatul taufik. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain.
Apa faidahnya seorang itu diberikan hidayah? Al-khauf. Karena itu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala beliau mengatakan apa? Laisal ilma bikathratir riwayah. Tidaklah ilmu itu dengan apa? Banyaknya periwayatan. Orang menghafalkan Al-Quran, orang menghafalkan hadis, tidak. Kalau memang seperti itu, bagaimana keadaan orang-orang yang mereka ilmunya sedikit? Maka beliau mengatakan apa? Innamal ilma, sesungguhnya ilmu itu adalah apa? Khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita semakin belajar, kemudian semakin takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, ini buah daripada apa? Ilmu. Tapi kalau kita semakin belajar, semakin keras hati kita. Nasallallahu alaihi wasallam ini wala'iyadzubillah, ini adalah musibah. Musibah terbesar yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada manusia adalah apa? Musibah diberikan ilmu tapi tidak diberikan apa? Hidayatut taufik. Wala'iyadzubillah. Kan itu kenapa ana sering mengulang-ulang, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Yani ilmu yang mendorong kita untuk apa? Beramal. Ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu beliau mengatakan wal amalu bit tanzil. Takwa itu apa? Yang pertama takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang Allah turunkan itu ada dua. Wahyu yang disebut sebagai Al-Quran, dan yang kedua disebut sebagai apa? Sunnah. Wahyu itu ada dua, yakni Al-Quran dan Sunnah. Maka beramal dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sebagai takwa. Maka pengertian takwa yang pertama adalah apa? Al-khaufu minal jalil, yakni takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian yang ketiga wal qana'atu bil qalil, dan apa? Ridha dengan yang sedikit. Hari ini subhanallah kita diuji dengan sesuatu yang sedikit. Karena tadi di Japri di grup keluarga itu ada yang bilang Masya Allah saiki rego BBM munda, padahal gajinya dia dengan dolar aja teriak subah. Ada saudara anak gajinya dengan dolar, BBM naik dia apa? Teriak. Lalu bagaimana dengan yang gajinya dengan rupiah? Subhanallah. Maka tidaklah seseorang itu disebut sebagai bertakwa sampai dia apa? Wal qana'atu bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Maka apabila sedikit dikurangi daripada nikmat yang Allah turunkan kepada kita, maka ridhalah. Dan Allah katakan apa? Wala nabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu. Bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu yang menakutkan. Bisyai'im minal khauf wal ju', dan apa? Sedikit rasa lapar. Kemudian apa? Wa naqsim minal amwal, yakni dikurangi sedikit hartanya. Wal anfus, dan ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Was samarat, dan hasil bumi. Allah Azza wa Jalla pasti akan menguji kita. Setiap kita pasti akan diuji. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, apabila Allah Azza wa Jalla mencintai hamba, maka Allah pasti akan mengujinya. Maka jangan sampai antum merasa bahwasanya ketika antum enggak diuji, Allah cinta kepada antum, ini justru malah ujian yang lebih dahsyat. Namanya apa? Istidraj. Semakin antum bermaksiat, semakin deras mengalir nikmat, waspadalah. Semakin antum berbuat maksiat, semakin antum dikaruniakan nikmat yang banyak, waspadalah. Ini disebut sebagai apa? Al-istidraj. Dan setiap kita pasti akan diuji. Apakah apabila dikurangi sedikit daripada nikmat kita ridha, bersabar, ataukah justru keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim? Apa kalimatnya? Wah, yes.
Apa tenan saiki? Dodolan ra ono sing tuku. Nyambut gawe ngene-ngene wae. Gaji ra ono undakane. Apa lagi? Oh, rego muda ra mekakat, subhanallah. Benar enggak? Ini adalah ucapan yang tidak pantas keluar dari lisan seorang muslim. Karena kalau dia ditimpa hal yang menyedihkan, hal yang tidak menyenangkan, apa yang harus dia katakan? Qaddarullah wa ma syaa fa'ala, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Besok nih harga plastik naik, alhamdulillah ala kulli hal. Ingat, yang memberikan kepada kita rizki ketika harga, katakanlah sekarang, apa yang naik? Pokoknya yang pedagang yang berkaitan dengan plastik langsung bilang apa? Wah, hafat saya. Orang kayak plastik, kerendengan kayak plastik, kok salah ya, subhanallah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal, karena Rabb yang memberikan kepada kita rizki. Saat harga minyak katakanlah sekarang $100 per barel, atau bahkan nanti $200 per barel, dengan Rabb yang memberikan kepada kita rizki dulu minyak mungkin $20 per barel, sama atau tidak? Sama. Apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Nabi SAW katakan apa? Ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Fa'ajmilu fit talabi, dan perbaguslah cara kamu di dalam meminta. Maka sesulit apapun, segenting apapun, serumit apapun, yang Nabi SAW nasihatkan kepada kita hanyalah satu, fa'ajmilu fit talab, perbaguslah cara di dalam meminta. Logika sederhananya apa? Kalau yang maksiat saja Allah Azza wa Jalla berikan rizki, yang taat nggak mungkin nggak Allah berikan rizki. Kalau yang bermaksiat saja Allah berikan rizki, yang taat bagaimana? Kemarin kita di dalam Sahih Muslim kita membahas apa? Apa kata Nabi SAW kepada apa kata Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha kepada Nabi SAW? Wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah apa? Meninggalkanmu. Allah tidak akan pernah apa? Membuatmu gundah gulana. Allah tidak akan pernah menyedihkanmu. Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong hamba-hambanya. Kemudian beliau sebutkan tentang 6 syarat utama. Karena itu ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Sebentar. Maka yang ketiga tadi wal qana'atu bil qalil, dan ridha terhadap apa? Yang sedikit. Karena yang Allah berikan dengan yang Allah ambil lebih banyak yang mana? Yang Allah berikan. Yang Allah ambil sedikit. Yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Bagaimana firman Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu hitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka jangan dihitung. Apa yang harus kita lakukan? Ar-ridha bil qalil. Ini apa? Ridha, qanaah, menerima dengan apa? Dengan kesabaran. Bukan ya wis meh piye meneh, bukan. Nek ya wis meh piye meneh ini namanya apa? Dan tidak pantas seorang muslim berkata seperti itu. Apa yang sudah katakan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang di dalamnya menunjukkan apa? Kita ridha dengan yang sedikit. Kita ridha dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, meskipun sekarang itu berkurang. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan kemudian apabila teman-teman yang diberikan kelebihan kelapangan, maka lihatlah kanan dan kiri.
Lihatlah saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lihatlah kondisi saudara-saudara kita. Jadilah kita orang-orang yang lebih peka. Karena Nabi SAW katakan apa? Innallaha fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolong saudaranya selama saudaranya tersebut menolong. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka jangan kita menjadi apa? Orang-orang yang mengutamakan diri kita. Yang penting anak bojo. Wong liya ora urusan. Jangan. Karena di antara husnul khuluq nanti yang akan kita bahas itu adalah apa? Akhlak kepada sesama manusia. Maka jadilah kita orang-orang yang lebih peka. Apabila Allah berikan kepada kita sedikit kelapangan rizki, maka apa? Gandeng. Tolong yang bisa ditolong, bantu yang bisa dibantu. Lihatlah saudara-saudara kita, mereka sekarang membutuhkan bantuan kita. Bagaimana sekarang orang-orang yang nasallallahu assalamu wal afiyah, semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dan saudara-saudara kita daripada fitnah. Yani banyak orang yang mereka saat ini apa? Memilih mati. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ada yang bunuh diri. Maka jadilah kita orang-orang yang apa? Lebih peka. Lihatlah kanan kiri kita. Kalau ada yang membutuhkan, dibantu. Dan kadang-kadang saudara kita apa? Mereka enggak mau meminta karena malu. Kita yang lebih peka. Lihat keadaan mereka. Apalagi orang-orang yang saleh. Teman-teman gajian, lihat keadaannya. Saudara-saudara kita yang mereka salat bersama dengan kita, lihat keadaannya. Kalau membutuhkan, bantu. Bukan tentang nominal, tapi tentang apa? Tentang kita membantu. Terkadang apa? Hanya duduk mendengarkan apa yang dia keluhkan, itu sudah melegakan. Karena itu ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka bantulah saudara-saudara kita di saat-saat seperti ini, dan bantuan kita kepada mereka sangat-sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang halal lagi thayyib yang dapat membantu saudara-saudara muslim kita di saat-saat seperti ini. Allahumma amin. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ada 4. Yang pertama apa? Al khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan apa yang Allah turunkan. yakni dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga war ridha bil qalil, dan ridha dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan bagi hari setelah kematian. Yani mempersiapkan diri bagi apa? Kehidupan setelah kematian. Karena kita bukan hidup di dunia. Banyak di antara kita hari ini subhanallah orientasinya adalah apa? Dunia. Karena itu mereka menghalalkan segala cara, subhanallah. Yang penting apa? Cuan. Yang penting saldo di rekening nambah. Tentang Allah ridha atau enggak urusan belakangan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Iya, di antara buruknya, contoh di antara dampak buruk. Yang pertama di antara dampak buruk tahlilan itu apa? Orang menyepelekan beramal saleh. Gampang, yang penting duitnya oke. Engko kan iso kirim pahala. La haula wala quwata illa billah. Ini di antara keburukan. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka takwa itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang pertama takut kepada Allah, yang kedua beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah, yang ketiga ridha dengan yang sedikit, dan yang keempat mempersiapkan bagi kehidupan setelah kematian. Ini disebut sebagai takwa. Adapun yang lain menerjemahkan dengan apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, wa husnul khuluqi. Maka perkara yang banyak masukkan manusia ke dalam surga itu adalah apa? Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia.
Al-Imam bin Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya di antara Miftah Darus Sa'adah dan seterusnya, beliau menjelaskan tentang apa? Tentang makna husnul khuluq. Husnul khuluq yang pertama apa? Akhlak yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan meyakini bahwasanya seluruhnya itu adalah apa? Karunia dari Allah Azza wa Jalla, daripada nikmat-nikmat dan seterusnya. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang tidak disebut sebagai orang yang berakhlak sampai dia berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, dia akhlaknya top. Kalau jalan munduk-munduk. Ya. Masuk ke makam munduk-munduk. Masuk ke makam jalannya maju, keluarnya mundur. Oh iya. Begitu di Masjidil Haram kakinya diangkat, Masya Allah. Ya, akhlak kepada Allah Azza wa Jalla bagaimana? Di rumah Allah enggak ada adabnya. Di kuburan adabnya, wah Masya Allah, sampai jalannya setengah ngesot. Subhanallah. Maka akhlak yang pertama apa? Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua baru apa? Akhlak kepada manusia. Maka akhlak kepada manusia banyak. Di antaranya bagaimana? Bertemu dengan saudara kita dengan apa? Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Ingat, senyum itu kepada saudara kita, ini senyum ini bukan aurat, gigi kita bukan aurat. Maka apa? Senyum aja. Kalau senyum sulit, bagaimana yang lain? Gigi ini enggak aurat ya, jadi jangan ditutup. Nah, kalau aurat baru enggak boleh nampak. Maka apa? Kalau ketemu dengan saudara, walau antal akhaka biwajhin taliq, meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan apa? Wajah yang ceria. Maka akhlak yang pertama yang hendaknya kita berupaya untuk melestarikan yang pertama apa? Ifsus salam. Menyebarkan salam. Karena salam ini adalah apa? Doa kebaikan. Kemudian yang kedua apa? Tersenyum. Kemudian yang ketiga apa? Empati. Ini subhanallah. Kita hari ini melihat bahwasanya teman-teman di kota itu empatinya dengan saudaranya itu subhanallah. Sedikit. Bagaimana empati hari ini adalah barang yang sangat mahal. Ini diantara hal yang apa? Dampak buruk globalisasi. Salah satunya adalah apa? Lulu gua-gua. Lulu gua-gua. Ya kalau bukan urusan gua mah ngapain gua urusin? Akhirnya apa? Orang ngurusin urusannya sendiri-sendiri. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya kita dapati subhanallah. Bagaimana ada tetangga enggak tahu kondisi tetangganya. Sampai tetangganya apa? Bunuh diri, subhanallah. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Lihat kita bagaimana kita dengan tetangga kita. Maka di antara akhlak yang mulia yang hendaknya kita lestarikan, hendaknya kita hidupkan kembali adalah apa? Empati. Perhatikanlah saudara-saudara kita, bagaimana keadaannya. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah siapa? Saudara kandung kita, bagaimana mereka sekarang? Apakah butuh bantuan atau tidak? Nggak perlu nunggu mereka minta tolong, kita yang harus lebih punya empati. Nanti akan sampai kepada hadisnya. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka itu bukan sekedar kalau bahasa Jawa unggah-ungguh, tidak. Orang unggah-ungguh masya Allah ini Oji saya di belakang la haula wala quwwata illa billah. Maka jangan. Maka di antara akhlak yang mulia adalah apa? Apa yang nampak itulah yang terlihat. Jangan sampai apa? Kita menampakkan wajah A, kemudian ketika berpaling kita menggunakan wajah B. Ini namanya apa? Muka dua. Dan ini sifat yang sangat tercela. Tidak layak seorang muslim itu apa? Mereka memiliki sifat apa? Mudahana. Muka dua. Ini dua muka.
Depan kita ONJ, saya di belakang kita, Masya Allah. Ini subhanallah. Hari ini kita dapati bagaimana kaum muslimin, dan yang menjadi musibah tidak sedikit daripada ikhwah yang sudah ngaji ke sana, ngaji ke sini, dilanda penyakit ini. Subhanallah. Bagaimana ghibah di kalangan ikhwah itu lebih dahsyat daripada ghibah di masyarakat awam. Subhanallah. Ghibah di masyarakat awam mereka tahu itu dosa. Ghibah di kalangan penuntut ilmu disebut sebagai apa? Nasihat. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah. Maka bagaimana akhlak seorang muslim kalau dia mendapati saudaranya memiliki aib? Ditutupi, bukan diumbar. Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Silsilah Al-Huda wan Nur, beliau pernah ditanya oleh penanya tentang apa? Tentang seseorang. Maka beliau jawab, aku tidak mengetahui tentang keadaan orang yang bertanya. Bisa jadi yang bertanya ini bisa jadi pro dengan orang yang ditanya, atau bisa jadi dia membencinya. Maka hendaknya seorang muslim itu apa? Dia memberikan uzur bagi saudaranya. Dia memberikan apa? Uzur bagi saudaranya. Kalau dia mendapati ada sedikit penyimpangan daripada saudaranya, maka berikanlah uzur seluas-luasnya. Kemudian beliau nukilkan para ulama dahulu menerima hadis bahkan daripada apa? Orang-orang Murji'ah, bahkan tidak sedikit ada yang Syiah, bahkan ada yang apa? Qadariyah. Tapi mereka menerimanya. Kenapa? Karena kebaikannya lebih banyak daripada apa? Keburukannya. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara akhlak mulia yang hari ini jarang sekali kita dapati adalah apa? Akhlak menutupi aib daripada saudara-saudaranya. Yang ada sekarang adalah apa? Tajassus. Apa itu tajassus? Mencari-cari aib. Mencari-cari apa? Kesalahan daripada saudara. Ada kesalahan yang cuma apa? Seujung rambut ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin, jadinya apa? Subhanallah. Jadi sebesar buah Hira. Subhanallah. Padahal tadinya cuma sebesar rambut. Kesalahan yang sedikit, yang ma'fun, yang basyariyah. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadilah kita orang-orang yang insaf, yang pertengahan, yang adil. Akhlak-akhlak yang mulia. Mendapati kekurangan dari saudaranya ditutupi. Kalau saudaranya membutuhkan nasihat, dinasihati. Kalau saudaranya terjatuh ke dalam kesalahan, bukannya dibiarkan, tapi apa? Ditegur 4 mata. Nanti kita akan sampai kepada hadisnya. Maka perkara yang baik masuk manusia ke dalam surga ada 2. Yang pertama takwa, dan yang kedua husnul khuluq. Takwa adalah apa? Takut kepada Allah, kemudian beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ridha terhadap yang sedikit, kemudian mempersiapkan bagi kehidupan setelah kematian. Adapun akhlak yang mulia itu ada 2, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama kaum muslimin. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Husnul khuluqi ma'an nas, yakni berakhlak mulia kepada manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak bisa apa? Tidak bisa menarik manusia, tidak bisa mengikat manusia, tidak bisa apa? Meraih kecintaan manusia dengan harta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin la yasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi. Akan tetapi kalian bisa apa? Meraih ridha manusia dengan cara yang pertama apa? Bastul wajhi, dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria, yakni bermuka apa? Bermuka ceria. Maka kalau ketemu dengan saudara itu apa? Pasang wajah yang ceria, meskipun nengkene kayak mumet. Ada tamu apa? Oh, ahlan. Monggo. Jangan kayak butrok ono tamu. Oe meneh.
wes. Garaknya sepet wae. Jangan. La haula wala quwata illa billah. Meskipun antum berikan uang 500.000 yang diingat sama dia adalah apa? Perlakuan tidak menyenangkannya. Benar enggak? Antum memberikan harta yang banyak sekali saja antum menyakitinya, yang diingat-ingat adalah apa? Perkataan. Karena itu kata Nabi SAW, kalian itu nggak bisa meraih ridhonya manusia, membuat manusia condong kepada kalian dengan harta kalian nggak akan pernah bisa. Yang kalian bisa adalah apa? Yang kalian bisa membuat manusia condong kepada kalian adalah apa? Yang pertama, basul wajhi. Ini apa? Wajah yang ceria. Kemudian yang kedua, wa husnul khulqi, dan akhlak yang mulia. Lihat, agama Islam sangat-sangat sederhana. Bagaimana meraih ridha manusia? Dengan cara apa? Cara yang semua orang bisa. Kalau hanya orang kaya dengan harta, berarti orang-orang miskin apa? Nggak bisa. Nabi SAW jelaskan, agama Islam itu untuk seluruh kalangan. Mereka bisa membuat Mereka bisa membuat manusia ridha dengannya, nggak cuma dengan harta, tapi bisa dengan apa? Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia. Karena itu ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Dan hari ini subhanallah, hari ini adalah perkara yang sangat langka. Ini perkara yang sangat langka. Dan hendaknya kita berupaya untuk menghidupkannya, dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla daripada akhlak-akhlak yang tercela. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah apa? Cerminan saudaranya. yakni cermin bagi saudaranya. Yang dimaksud dengan cermin berarti apa? Dia menampilkan seluruh sisi daripada saudaranya, yang baik dan yang buruk. Yang baik dia apa? Yang baik bagaimana? Yang baik jangan dipuji di depannya. Yang baik apa? Doakan. Barakallahu fikum, waffaqakumullah, wa ra'akumullah, wa hafizakumullah, wa hayyakumullah. Doakan kebaikan. Adapun yang buruk bagaimana? Gimana? Cermin itu kalau buruk gimana? Wah, enggak kan? Cermin itu kalau mendapati yang buruk bagaimana? Dia tampilkan apa adanya. Maka demikianlah seorang muslim. Dia mendapati keburukan daripada saudaranya, apa yang harus dia lakukan? Menasehati. Maka apabila kita memiliki saudara yang kalau kebaikannya didoakan, kalau keburukannya dinasehati, maka jagalah saudara seperti ini. Ini langka. Langka. Karena nasihat itu kadang-kadang apa? Nasihat itu kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi itu baik untuk kita. Benar enggak? Jamu itu enakan yang pahit atau enakan yang manis? Baik enggak untuk kesehatan? Broto wali. Minumnya tapi ternyata apa? Baik untuk apa? Pankreas. Bisa menekan apa? Gula darah. Tomat dan seterusnya. Ini beliau yang lupa. Masyaallah mabarik. Karena itu Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang muslim dengan muslim lainnya. Kata Nabi SAW, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Mukmin itu adalah apa? Cermin bagi saudara mukminnya. Kalau mendapati kebaikan, doakan agar Allah Azza wa Jalla jaga kebaikan tersebut berada di atas. Ada saudara kita mendapatkan nikmat, katakan apa? Barakallahu fikum. Jangan, wah, kayak kok saya sugih. Wah, lelek. Lelek apa ngutuyul. Ya lelek kayak, masya Allah. Kalau kita mendapati nikmat dari saudara kita, yang kita katakan barakallahu fikum. Kenapa? Karena kita nggak akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi kita akan ditanya tentang sikap kita kepadanya.
Nikmatnya dia akan mendapati. Kalau halal akan dihisap, kalau haram akan ditimpakan azab. Maka nggak perlu kita sibuk. Ada tetangga kita dikaruniakan apa? Diturunkan Pajero, panas jobo jero. Kitanya yang kepanasan. Kitanya yang kemeropok. La haula wala quwata illa billah. Apa yang harus kita lakukan? Barakallahu fikum. Udah kelas. Hilangkan apa? Hasad dan seterusnya daripada sifat-sifat buruk. Yang harus kita lakukan adalah apa? Barakallahu fikum. Doakan kebaikan. Kenapa? Karena nikmat itu akan Allah mintai pertanggungjawaban atas diri saudara kita. Kalau halal hisab menanti, kalau haram azab menanti. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau kita mendapati keburukan dari saudara kita, jangan syukur. Kapokmu kapan? Kayak koro-koro kayak itu, kayak jangan. Kalau kita dapat kesulitan dari saudara kita, apa yang kita lakukan? Kalau bisa bantu. Kalau nggak bisa apa? Doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Bukan justru malah apa? Ngompor-ngompori. Bagaimana cara kita menahan saudara kita daripada berbuat zalim? Tahan dia, nasihati. Jadi kalau ada saudara kita jatuh ke dalam keburukan, doakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufik. Kemudian yang kedua apa? Nasihati. Ada saudara kita judol, nasihati. Kalau dia minjem duit jangan. Kalau udah urusannya apa? Judi, jangan. Nggak ada ta'awun. Antum kalau udah orang kena judi itu subhanallah. Ana punya teman dulu Jakarta, bapaknya juragan tembaka. Iya, orang Betawi juragan tembaka. Masya Allah, rumahnya dulu paling kaya. Tapi bapaknya senang judi, anaknya senang judi. Iya, habis semua. Maka kalau ada saudara kita yang judul, dinasihati dan doakan. Jangan ditolong. Jangan Jangan diberikan bantuan uang. Karena khawatirnya untuk apa? Kalau dia butuh beras, belikan beras. Boleh lihat ditolong, itu urusan dia, belikan beras nggak apa. Kalau uang jangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Madin, silakan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma rabb da'atamma as-salatil qa'imah Muhammadan as-salatul fadilah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Maka hadis al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Yani kalau dia mendapati nikmat dia apa? Mendoakan kebaikan. Kalau mendapati keburukan dengan cara apa? Menasihatinya atau mendoakan agar Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan baginya. Dan menasihati itu ada apa? Ada adab-adabnya. Yang pertama, tidak menasihati di hadapan manusia. Jadi ada saudara kita lagi apa? Lagi nongkrong. Mau balik, mau jangan. Bilang pulang. Kalau mau marahin dia di mana? Di rumah. Jangan ketika di jalan. Kenapa? Karena yang jadi nanti adalah apa? Berantem. Ini dulu kejadian sama anak dan kakak anak. Kita namanya darah muda. Astagfirullahaladzim. Maka apa? Kalau kita mau menasihati, maka pastikan kita menasihati dengan cara yang benar. Kemudian apa? 4 mata. Usahakan ketika menasihati seorang yang mereka keliru, pastikan apa? 4 mata. Dan gunakan apa? Diksi, uslub-uslub yang baik. Dan tambahkan apa? Doa-doa. Dan tidaklah kita menginginkan nasihat kecuali apa? Mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, bukan agar dia mengikuti kita. Ini diantara adab-adab dalam menasihati sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang ad-dinun nasihah di pertemuan yang telah lalu. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada di antara antum yang ingin bertanya, silakan. Tafadhal masykura. Monggo. Monggo sebelum Anda lanjut. Silakan. Alan. Melakukan kebaikan manakah yang lebih diutamakan? Ala hasbil hajah, sesuai dengan kadar kebutuhan. Kalau saudara kita lebih membutuhkan, maka saudara kita yang lebih kita dahulukan. Karena kewajiban kita adalah ahlikum. Termasuk apa? Keluarga. Ahli di sini adalah apa? Keluarga. Karena Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum. Dan kalau berkumpul dua-duanya, wes sedulur, yo tonggo ayo wes. Karena kalau dulu kan rata-rata apa? Satu wilayah itu isinya apa? Saudara, keluarga. Maka itu yang kita dahulukan. Nah, di antara mereka mana lagi yang lebih kita dahulukan? Yang baik agamanya. Karena biasanya apa? Kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang saleh itu dampaknya enggak cuma kebaikan itu, tapi apa? Amal saleh yang terus menerus. Contoh, antum membantu saudara antum yang menuntut ilmu. Katakanlah antum hanya memberikan bantuan mungkin setahun 2 tahun, tapi selama dia mengamalkan ilmunya, bagi antum sepanjang hayatnya kebaikan itu akan sampai kepada antum. Ini disebut sebagai apa? Shadaqatun jariyah. Maka pastikan ketika kita ingin bersedekah, itu adalah shadaqatun jariyah. Bagaimana cara kita memastikan itu adalah sedekah jariyah? Yani melihat bagaimana kesalehannya, bagaimana amalannya. Karena itu para ulama bahkan mereka mengatakan apa? Makruh, bahkan haram memberikan kepada apa? Pelaku-pelaku maksiat. Maka kalau ada orang, amin, jangan dikasih. Karena terkumpul di dalam dirinya 2 keburukan. Yang pertama apa? Keburukan musik, dan yang kedua apa? Meminta-minta. Maka jangan dikasih. Beda kalau dia apa? Memang meminta-minta. Ini kita bisa tidak. Kalau dia berikan nasihat. Tapi kalau dia sudah sepuh, ya mungkin kita bisa memberikan faktor ketidakmampuannya. Apalagi sekarang bekerja membutuhkan apa? Syarat hanya di Indonesia ya. Kerja syaratnya sekti mondro kuno, la tedas pandening ngosi. Ya, barakallahu fiik. Maka kalau kita mau memberi, pastikan kepada orang-orang yang baik agamanya, agar itu bisa menjadi apa? Shadaqatun jariyah. Bukan apa? Bukan dosa yang bertambah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Barakallahu fiik. Fadal, ada lagi silakan.
Betul. Monggo. Betul. Baik. Baik. Allah Azza wa Jalla itu menolong hambanya seperti apa? Apakah kita berdoa ataukah langsung menolong? Berdasarkan hadis yang pertama, innallaha fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menolong saudara, Allah menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berarti membutuhkan apa? Wasilah. Apa wasilahnya? Amal salih. Apa amalan salih yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah apa? Menolong saudara. Maka selama kita menolong, Allah Azza wa Jalla akan menolong kita. Ini namanya wasilah. Ya, Allah Azza wa Jalla bisa langsung, bisa atau yang kedua berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis sabri. Nah, sabar di sini termasuk dalamnya adalah apa? Sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Apa di antara perintah Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, fa idza sta'adzani, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, yakni meminta tolong kepadaku, maka aku benar-benar akan menolongnya. Maka bisa apa? Bisa dengan sebab amalan saleh, bisa dengan sebab berdoa. Tapi Allah Azza wa Jalla akan menolong hambanya dengan apa? Dengan perantara, yakni amalan saleh yang dikerjakan. Bukan amalan saleh yang dikirimkan ya. Bukan amalan saleh yang dikirimkan ya. Contoh, kita ngerjakan apa? Kita baca Quran, niatnya kirim ganjaran, enggak. Nanti itu bisa amal saleh untuk apa? Wasilah. Wasilah di situ wabtaghu ilaihil wasilah, dan apa, berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla, dan berharap kepadanya dengan apa? Dengan wasilah. Yani minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantara. Yang dimaksud dengan perantara di situ adalah apa? Amalun salih. Maka Allah Azza wa Jalla akan menolong hambanya dengan cara apa? Amal salih. Bukan apa? Bukan mubasyaratan. Karena yang mubasyaratan adalah apa? Para nabi. Yang Allah Azza wa Jalla tolong langsung itu dengan mukjizatnya adalah para nabi. Adapun hamba-hamba saleh, wali-walinya dengan cara apa? Dengan cara amal saleh dan dengan cara doa. Sebagaimana para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika beliau memerangi pasukan Tatar, yang di pasukan Mongol di dalam dinasti Abbasiyah, beliau disebutkan apa? Beliau itu maju berperang dalam kondisi apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menempuh dua sebab, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua sebab. Karena ketika itu pasukan kaum muslimin dalam kondisi apa? Lemah, semangat berperang tidak ada. Karena mereka sudah duluan melihat apa? Kekuatan Mongol. Maka al-Imam, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berperang. Maka kalau ada yang bilang para ulama itu mereka tidak punya semangat jihad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menggabungkan dua perkara, al-ilmu wal jihad. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk keberanian untuk mengikuti dalam medan-medan jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Fadhal, ada lagi sebelum kita azan Isya? Silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang fadlul mukhalatati wa tarkul uzlati. Dan khulasah ringkasan daripada kajian kita pada malam hari ini, bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan husnul khuluq. Yang di antara husnul khuluq itu adalah apa? Bastul wajhi, wajah yang ceria. Di antara husnul khuluq itu adalah apa? Menjadi cermin bagi saudaranya. Kalau dia mendapati kebaikan, dia doakan. Kalau mendapati keburukan, dia apa? Dia tolong, kemudian dia doakan dan dia berikan nasihat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang utama menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, dan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita daripada akhlak-akhlak yang tercela. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita dan bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada sisa akhir umur kita. Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah, dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Hayakumullah. Masyaallah. Alhamdulillah.